Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2081 Raja di Kapal. Malam yang sunyi, sepi dan sunyi. Tripod besar tergantung di udara, berdengung, besar dan berat, sederhana dan alami, terukir dengan kata, Dunjietian, berlama-lama di udara kekacauan, tripod mengandung semua hal, dan Tao Ye Chen berkembang di dalamnya. Di bawah, Ye Chen dan tubuh Dharma melihat ke atas. Sudah lama sejak kuali ilahi menelan emas abadi, tetapi tidak ada gerakan besar. Tidak sampai seperempat jam kemudian ada perubahan. Yang disebut perubahan adalah suara retakan, sesuatu tampak pecah, sangat garing, itu adalah kuali yang kacau balau, seperti ular, melepaskan kulitnya, dan lapisan kulit besi perlahan-lahan rontok. Tubuh Dharma tercengang, matanya tegak. Ye Chen juga tercengang, dia tidak tahu mengapa, ini adalah pertama kalinya dia melihat Chaos Cauldron seperti ini. Kuali berdengung dan masih melepaskan kulitnya. Proses ini sangat lambat, dan kulit besi memudar, berubah menjadi abu hitam dan menghancurkan dunia. Bagaimana situasinya? Tubuh Dharma menggaruk kepalanya dan melihat ke arah dewa. Ye Chen tetap diam, alisnya sedikit mengernyit, dan matanya sedikit menyipit. Sebagai pemilik kuali, dia harus mengerti bahwa kuali yang kacau itu sedang berubah, dan itu juga nirwana. Lapisan kulit besi adalah kotoran di dalam kuali. Emas abadi ditinggalkan di luar tripod, dan perpaduan emas dan besi abadi menciptakan keberuntungan. Tiba-tiba, kuali ilahi bergetar lagi. Selama senandung ini, banyak udara keruh bergoyang keluar dari kuali dewa, gumpalan kecemerlangan dewa, cahaya keemasan yang bersinar, meluap dari kuali, seperti air terjun Bima Sakti, mengintimidasi mata. Dalam kegelapan, seseorang juga dapat mendengar suara surga, terjalin oleh jalan, menyatu dengan kekuatan ilahi yang misterius, dapat membersihkan jiwa dan memurnikan roh primordial. Pada saat ini, tidak hanya tubuh Dharma, tetapi Ye Chen juga linglung. Suara surgawi yang diayunkan oleh kuali ilahi terlalu halus, mengandung jalan agung, menjelaskan segala sesuatu, tanpa menyadarinya. Karena itu, seseorang melarikan diri ke alam Tao, dan kekurangan Tao juga dipoles menjadi kesempurnaan. Bersenandung. Kuali dewa bergetar lagi, dan akumulasi Tao menyebar ke 9 langit dan 10 bumi. Saat berikutnya, pemandangan ajaib muncul. Tapi saya melihat alat ajaib Ye Chen, seperti pagoda, cermin ajaib, pedang peri, dan tungku tembaga, terbang keluar dari tubuh tanpa dipanggil, tergantung di udara, berdengung dan bergetar, bersinar dengan berbagai warna cahaya, seperti luas bintang-bintang, dihiasi dengan langit berbintang, semua jenis penglihatan sering terwujud, menguraikan gambaran yang indah. Dan Chaos Cauldron tergantung di atas banyak instrumen. Melihat ke atas, itu seperti seorang raja, melihat ke bawah ke dunia, menghadap ke semua senjata, senjata ajaib di langit, tidak peduli prajurit suci yang agung atau prajurit suci, mereka semua menganggapnya sebagai rasa hormat, seolah memujanya. Apakah raja ada di dalam bejana? Tubuh Dharma bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen berdiri diam, tapi tersenyum entah kenapa. Daluo Divine Iron dan Immortal Gold keduanya adalah keajaiban dunia, perpaduan keduanya memiliki tekanan puncaknya sendiri, yang setara dengan darah, seperti darah yang kacau dan darah biasa. Bahkan jika tubuh yang kacau itu hanya bayi, itu juga akan terjadi. Membuat darah biasa Kaisar Semu merasa tertindas, yaitu penindasan dari darah. Penindasan semacam ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, demikian halnya dengan Chaos Cauldron, meskipun levelnya rendah, masih bisa goyangkan para prajurit suci, hanya karena bahan yang digunakan untuk melemparkannya terlalu sulit dipercaya. Kekosongan, nirvana dari Cauldron ilahi, akhirnya selesai. Diresapi dengan emas peri, itu bahkan lebih luar biasa, masih sangat sederhana dan alami, tetapi menyembunyikan kekuatan raja di perangkat. Setelah menghabiskan kecemerlangan peri, ia kembali ke sisi Ye Chen dan berputar di sekitar Ye Chen, tampaknya heboh, seolah sukacita, makanan ini benar-benar enak dan nafsu makannya bagus. 10 miliar, tidak sia-sia. Tubuh Dharma menghela nafas. Tidak sia-sia untuk memiliki niat baik. Ye Chen tersenyum dan membelai kuali dewa, dan setelah menelan hanya sepotong emas abadi-abadi, dia mengalami transformasi seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya jika dia menggunakan emas abadi untuk melemparkan senjata.
Kuali ilahi bergetar, dan kemudian tenggelam ke laut ilahi Ye Chen. Setelah menelan emas abadi-abadi, Anda harus mencernanya dengan baik dan mengkonsolidasikan nirvana ini. Itu kembali, dan alat ajaib di seluruh langit mengikuti. Banyak artefak magis juga memiliki spiritualitas, dan mereka menganggap kuali dewa kekacauan sebagai raja, dan mereka semua adalah bawahan dan pengikut, artinya, kuali dewa kekacauan memiliki kekuatan untuk memimpin ratusan tentara. Tripod ilahi dan semua perkakas semuanya telah kembali damai. Namun, labu kecil Zijin gelisah, tergantung di depan Ye Chen, gemetar. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu menggosok alisnya. Itu benar, api peri melebur menjadi api asli, guntur langit melebur menjadi guntur yang sebenarnya, dan bahkan kuali kekacauan menelan emas peri, tetapi labu kecil ini tidak menangkap apapun, dan masih menunggu dengan penuh semangat untuk labu kecil lainnya. Ye Chen ingin puas, tetapi labu kecil lainnya ada di Kaisar Gyeonggi-jun. Langit begitu besar, langit berbintang begitu luas, di mana mencari Gyeonggi, tidak ada jaminan. Gyeonggi telah kembali ke klan, jika demikian, benar-benar tidak ada permainan, klan Gyeonggi prasejarah tidak mudah untuk dipusingkan. Bos, lihat, Yingji Xiangwang. Perenungan Ye Chen terganggu oleh kata-kata tubuh Dharma. Mendengar ini, Ye Chen menyingkirkan pikirannya dan menatap Misty. Ketika saya memasuki mata saya melihat cahaya peri ilusi, melintas, sangat jauh, seperti mimpi. Kaisar Bulan. Mata Ye Chen berbinar, dia tidak perlu menghitung, dia tahu bahwa Kaisar Bulan lulus ujian, Ying Jie menjadi pembunuh mematikan, nasibnya sangat tidak stabil, tidak hanya dia, bahkan Raja Manusia pun tidak optimis, dia lulus ujian melawan langit, 70 tahun, hanya 10 tahun. Bakat Moon Emperor sebanding dengan Dong Huang Taixin. Kaisar harus melewati kesengsaraan, yang merupakan pertanda baik. Tubuh Dharma tertawa. Kaisar Dacu hanya bercanda. Aku berkata, apakah labu kecil kita lari? Tubuh Dharma berkata, tatapannya masih melihat ke satu sisi, dan seberkas cahaya masuk ke dalamnya. Di udara, itu adalah labu emas ungu kecil milik Ye Chen. Pria kecil itu tergantung di depan Ye Chen pada saat-saat terakhir, tetapi pada saat ini, dia melarikan diri. Lihat, kejar! Teriak Ye Chen, mengejar labu kecil itu. Tubuh Dharma terbatuk, dan segera mengikuti. Mereka bertiga, satu di depan dan satu di belakang, memasuki langit berbintang lagi, labu emas ungu itu sangat cepat, dan angin serta guntur bergemuruh di sepanjang jalan. Ye Chen, yang menontonnya, tercengang karena sesaat, tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dan terkejut ketika dia melihatnya sebagai tuan. Dia bahkan tidak tahu bahwa labu kecilnya berlari begitu cepat. Bayi labu kecil ini, apa maksudmu? Tubuh Dharma menyusul Ye Chen. Tuhan tahu, kata Ye Chen dengan santai, kecepatannya meningkat tajam, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Di depannya, labu kecil itu terlihat seperti terbuka, dan terlihat seperti cahaya dewa. Ketika para biksu yang lewat melihatnya, mata mereka berbinar, dan mereka tahu bahwa labu kecil ini benar-benar harta karun. Karena kamu masih bayi, apa yang kamu bicarakan? Tetap di tempat yang sejuk. Tubuh Dharma mengutuk dengan keras, suaranya yang mendominasi bocor, dan kultivator yang mengejar labu kecil itu tertegun. Itu adalah harta karun, tetapi itu milik kami. Dia mengutuk, Ye Chen mengejarnya sepanjang jalan. Sejak dia mendapatkan labu kecil di masa lalu, dia tidak pernah mengalami kelainan seperti itu, tuannya juga lengah, dan labu kecil Zijin mengabaikan panggilannya dan berlari dengan putus asa. Mengejar dan melarikan diri, melintasi jutaan mil langit berbintang. Kembali. Ye Chen mengutuk, wajahnya menjadi gelap. Belum lagi, teriakannya benar-benar berhasil. Labu kecil Zijin yang melarikan diri berbelok tajam dan melayang dengan indah, dan itu benar-benar kembali. Tidak hanya kembali, itu juga membawa seseorang kembali, lebih tepatnya, pria itu datang setelahnya dia. Selain itu, orang itu, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia Kaisar Gyeonggi? Sebelumnya, Kaisar Taoti mengambil emas peri, betapa enggannya dia mencari langit berbintang satu persatu, tetapi dia tidak dapat menemukan emas peri, tetapi menabrak labu emas ungu kecil secara langsung. Labu kecil ini tidak sederhana, bersamanya labu emas ungu yang difoto oleh benua Nether persis sama, karena itu adalah harta karun, dan karena telah ditabrak, tidak ada alasan untuk tidak mengejarnya, jangan biarkan pergi untuk tidak ada apa-apa. Di sisi lain, labu kecil Zijin telah kembali ke tubuh Ye Chen. Pada saat yang sama, Gyeonggi juga menyusul. Melihat Gyeonggi, mata Ye Chen berkedip. Baru sekarang dia mengerti bahwa labu kecil Zijin tidak ingin melarikan diri, tetapi merasakan labu kecil Zijin lainnya, dan dengan sengaja memikatnya. Chen membantunya dan merebut labu kecil Gyeonggi.
Apakah ini curang? Sudut mulut Fasen berkedut keras. Adapun Ye Chen, dia hanya tertawa bahagia, dan khawatir dia tidak dapat menemukan Qiongqi. Serahkan labu kecil itu, dan kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Qiongqi Zundi berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh penghinaan, dia menatap Ye Chen, kata-katanya dingin, seperti kalimat dari dewa, penuh keagungan yang tidak dapat diubah. Jika kamu mau, ambil sendiri. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melarikan diri. Mencari kematian. Qiongqi mendengus dingin, melintasi langit berbintang, berubah menjadi tangan besar, dan meraih Ye Chen. Gerakan Ye Chen misterius, dia menghindari penindasan, dan melarikan diri melalui celah di antara jari-jarinya yang besar. Qiongqi sangat marah dan sangat kejam, mengejar dan membunuhnya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang damai, karena Qiongqi mengejar dan membunuh Ye Chen, terdengar gemuruh lagi, dimanapun ia lewat, bintang-bintang berguncang dan meteorit itu meledak. Gerakan Ye Chen licik, secepat kilat. Memalingkan muka, sepertinya dia bukan lagi manusia, melainkan cahaya keemasan. Melihat Qiongqi lagi, wajahnya mengerikan dan menakutkan. Kaisar semi-dewa yang agung tidak dapat mengejar Raja Suci kecil, karena dia kehilangan emas surgawi, dia sudah terbakar, tetapi sekarang dia meleset satu demi satu, menambah api, dan hatinya hancur karena amarah. Mengejar dan membunuh, diiringi dengan ledakan. Qiongqi mengejar dan bertarung sepanjang jalan, sementara Ye Chen lari dan memarahi sepanjang jalan. Gerakan seperti itu mengejutkan Singkong. Tidak peduli para pembudidaya biasa yang bepergian di langit berbintang atau para pertapa di bintang-bintang kuno, mereka semua waspada dan berkumpul dari segala arah. Ketika mereka mencium aura prasejarah, wajah mereka berubah drastis, prasejarah dalam kekacauan. Lagi, mengejar dan membunuh Raja Suci. Kamu tidak bisa melihat melalui wajah aslinya. Semakin banyak orang memperhatikan Ye Chen, tetapi mereka tidak dapat melihat melalui asalnya. Mereka hanya tahu bahwa kecepatan suci kecil ini pelarian raja benar-benar tidak tertutup terlalu licin. Hong Huang terlalu merajalela, apakah kamu mengabaikan perjanjian gencatan senjata? Ikuti aku akan mengambil nama belakangmu. Di antara diskusi, kutukan Ye Chen adalah yang paling keras. Saat dia memarahi, Qiongqi benar-benar meledak. Dengan raungan, pria itu benar-benar berubah menjadi tubuhnya sendiri, tubuhnya yang agung, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, berdengung di langit berbintang yang hancur, dan orang yang lebih dekat dengannya terguncang hingga tubuhnya meledak menjadi abu. Melihat ini, Ye Chen tidak memarahi sama sekali, dan berlari lebih cepat. Melarikan diri secara membabi buta bukan karena dia takut pada Qiongqi, tetapi karena dia tidak ingin memulai perang di tempat yang ramai, agar tidak menimbulkan kerusakan pada jiwa, karena ini adalah pertarungan satu lawan satu, dia harus temukan tempat yang tenang dan bertengkarlah dengan baik. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan, hanya untuk melarikan diri. Qiongqi mengejar dengan cermat, menggertakkan giginya, ganas seperti hantu, tidak dapat menahan niat membunuh Ye Chen, berpikir dalam hati, ketika Ye Chen ditangkap, dia akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Suara gemuruh berangsur-angsur menghilang hingga menghilang di kejauhan. Pengejaran ini memakan waktu lama, bolak-balik, melintasi hampir 10.000 mil. Episode 2082 Tantangan 1 lawan 1. Di depan, langit berbintang lainnya. Langit berbintang ini diselimuti kabut, sepi dan dingin. Meskipun ada banyak bintang kuno, tidak ada kehidupan, apalagi satu orang. Seluruh bidang bintang diselimuti kegelapan. Ini adalah pemandangan bobrok, ya, ini adalah bidang bintang mati, dan itu juga akan menjadi medan perang Ye Chen. Saat berbicara, Ye Chen melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah, semakin dalam. Qiongqi tiba segera setelah itu, ujung jarinya terus membuat lubang besar di ruang bidang bintang. Hal yang memalukan adalah tidak ada serangannya yang mengenai Ye Chen sekalipun, dan pria itu bergerak terlalu licin. Jadi, 1.000.000 mil lagi. Pada titik tertentu, Ye Chen duduk, sudah cukup jauh ke langit berbintang. Semut, kemana kamu pergi? Qiongqi membunuh. Pria itu berubah menjadi manusia lagi, menutupi langit dan matahari dengan telapak tangannya, seberat gunung, menghancurkan langit berbintang. Telapak tangannya cukup untuk menghancurkan orang bijak sampai mati. Ye Chen mencibir, tidak mengelak atau mengelak, dan terus maju, sangat cocok untuk prajurit Zundi, diberkati dengan kekuatan tempur, memahami metode rahasia, mengembangkan kekuatan supernatural, menggabungkan 9 cara dan 8 alam liar menjadi satu, dan meledakkan Qiongqi dengan satu pukulan. Qiongqi kagum, tidak bisa dipercaya, dia adalah Kaisar Semu.
Segera, dia bisa melihat petunjuknya, dan melihat bahwa ada tentara kuasi kaisar di tubuh Ye Chen. 1 lawan 1. Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Aku meremehkanmu. Qiongqi tersenyum sedikit, mata merah darahnya menakutkan. Ye Chen tidak menjawab, dan langsung menyerang. Di tangannya, pedang emas ilusi diubah, yang diringkas oleh Taoisme. Pedang Dao. Qiongqi sedikit menyipitkan matanya yang berdarah. Dalam 3 atau 2 napas, Ye Chen mendatanginya, dan berjalan ke langit, dengan pedang melayang di langit, dia memotong sungai peri yang cerah, dan memiliki kekuatan kaisar semu, kekuatannya tak terkalahkan, dan dia dengan mudah menembus langit berbintang. Qiongqi mencibir, menyapu dengan telapak tangannya, melenyapkan Xianhe. Pada saat yang sama, dia menembakkan Thunder of Nirvana di antara alisnya, menembus langit berbintang, dengan fokus pada roh primordial Ye Chen. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan 9 dewa Dao melebur menjadi satu dan menghancurkan guntur. Qiongqi tertawa main-main, dan mengira dia tahu seni rahasia para dewa, yang membuatnya semakin penasaran dengan Ye Chen. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengangkat tabir Ye Chen. Dia memiliki kebiasaan buruk, dia akan selalu meninggalkan beberapa pemikiran untuk dirinya sendiri, dan memecahkan misteri itu sekaligus, tetapi itu akan membosankan, dia akan melepaskan kerudung Ye Chen lapis demi lapis. Di sisi berlawanan, Ye Chen menyerang lagi, menusuk Chang Hong dengan pedang. Qiongqi menghindarinya dalam sekejap, membalik telapak tangannya, dan membalikkan Ye Chen. Sebelum Ye Chen dapat menstabilkan sosoknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan nada menggoda, semut pada akhirnya adalah semut. Dalam imajinasi, gambar itu Ye Chen yang ditusuk tidak muncul. Qiongqi menunjuk dan meleset, atau, pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba menghilang. Mengubah alam semesta menjadi debu. Qiongqi mengerutkan kening. Tebak benar. Kata-kata dingin terdengar di telinganya, Ye Chen menebas dari ruang debu, Qiongqi yang telah ditebas dengan pedang ditendang ke belakang, dan pedang Dao langsung menuju ke sumbernya, dia tidak tahan. Bahkan jika dia menderita mendominasi tidak berguna, pedang Dao bukanlah pedang biasa, itu mengabaikan tubuh. Sialan. Qiongqi sangat marah, dan ekspresinya yang santai tiba-tiba menghilang, sebagai ganti tatapan galak. Pada saat ini, dia mulai menatap tajam ke arah Ye Chen. Orang ini bukan Raja Suci biasa. Bahkan tanpa bantuan tentara Zundi, dia masih bisa membunuh orang suci yang agung. Jika dia memiliki tentara Zundi untuk membantunya, dia benar-benar dapat membunuh Zundi. Untuk sesaat, auranya tiba-tiba naik. Ye Chen tidak lemah di pusat perhatian, Qiongqi mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia juga menunjukkan kekuatan tempur puncaknya secara instan. Dia mengenakan baju besi perang Huntian, membuka tubuh yang mendominasi fase dalam, dan setiap inci tubuh suci bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka semua menelan asal Ekaristi, darah yang berdebar kencang, mengepul seperti lautan. Perang pecah, dan langit berbintang hancur. Di satu sisi, Qiongqi membuka penglihatan, didukung oleh tanah iblis prasejarah, dan di tanah iblis, Tao terjalin dengan penglihatan kehancuran, bintang-bintang sekarat, matahari yang terik runtuh, diapit oleh hantu yang melolong, meneteskan darah, dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi menelan 8 limbah, membalikkan yin dan yang, dan menjungkir-balikan alam semesta. Di satu sisi, Ye Chen menopang negeri dongeng emas, menyatu dengan dunia yang kacau, semua hal berevolusi di dalamnya, dan itu juga merupakan perpaduan dari berbagai penglihatan, naga berputar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, basal sedang membuka jalan, dan 4 dewa dan binatang, menjaga 4 arah, dia berdiri di tengah, seperti dewa perang yang tiada taraf, melakukan jalan kekacauan dalam tubuh, menjalin dengan sumber, dan menyatu dengan darah. Tahan untukku. Qiongqi melancarkan serangan, memanggil gunung raksasa, dan mendesak ke arah Ye Chen. Hancurkan. Ye Chen lebih mendominasi, naik ke langit, meledakkan gunung dengan satu pukulan. Pada saat ini, Qiongqi membunuhnya, dia memotong dada Ye Chen dengan satu telapak tangan, mematahkan tulang suci Ye Chen, dan segera menghancurkannya menjadi abu. Ye Chen tidak dirugikan, dia membuat lubang berdarah untuk Qiongqi dengan pedangnya, niat membunuh Dao Jian menyerbu ke meridiannya, langsung menyerang asalnya, dan dengan ceroboh menghancurkannya. Konfrontasi dengan satu gerakan, keduanya memiliki pemenang dan pecundang sendiri. Qiongqi meraung marah, memegang langit dengan telapak tangannya, dan memanggil lautan guntur dan darah dari kehampaan Jiuxiao, seperti sungai 9 surga, membanjiri Ye Chen. Akan sulit untuk melarikan diri, dan akan terkoyak menjadi kabut darah oleh guntur. Namun, dia masih meremehkan Ye Chen. Kesengsaraan surgawi Kaisar ke-16 dan hukuman dewa, Ye Chen telah menolaknya,
bagaimana dia bisa takut dengan lautan guntur dan darah ini. Dia berubah menjadi naga emas, membebaskan lautan guntur dan darah, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia, menutupinya dengan satu telapak tangan. Kaisar Dao Fuxi 9981 formasi sering ditampilkan secara serempak, dan formasi tersebut terhubung satu sama lain, menjebak Kaisar Qiongqi. Formasi Kaisar Dao Fuxi. Qiongqi mendengus dingin, siapa kamu? Kamu menebak. Ye Chen membuat segel dengan satu tangan, mengaitkan formasi, dan ingin membunuh Qiongqi. Formasi ini tidak bisa menjebakku, Qiongqi berteriak keras, dan menghancurkan Kaisar Dao Fuxi berkeping-keping. Bukan karena formasi Kaisar Dao Fuxi tidak cukup baik, itu karena Ye Chen lemah dan tidak bisa mengerahkan kekuatan. Kekuatan formasi ini, apalagi, lawannya adalah tingkat kuasi Kaisar, dan kerajaan sepenuhnya menekan Raja Suci. Dalam 3 napas sebelum dan sesudah, Qiongqi keluar dari formasi. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen telah menunggu dengan kekuatan penuh, mengorbankan Chaos Cauldron, menggantungnya di langit berbintang, terwujud bersama, dan artefak magis lainnya dipanggil oleh Chaos Cauldron. Ada puluhan ribuan dari mereka, masing-masing bersinar cahaya terang menerangi langit berbintang yang redup dengan kecemerlangan. Kuali kekacauan. Ekspresi Qiongqi berubah, mengabaikan instrumen lain, hanya melihat kuali yang kacau. Tripod ini adalah simbol, dan kemunculannya menunjukkan identitas Ye Chen. Namun, Qiongqi Zundi tidak dapat membayangkan bahwa orang yang melawannya sebenarnya adalah Ye Chen. Sungguh konyol dia tidak tahu sampai sekarang, dan dia mengerti mengapa Raja Suci begitu kuat. Kejutan sesaatnya mengungkapkan kekurangannya dan memberi Ye Chen kesempatan. Chaos Cauldron berdengung, 10.000 artefak magis terdengar bersama, artefak terhubung satu sama lain, dan kekuatan mereka terhubung. Mereka jatuh dari langit, dan sebelum benar-benar jatuh, langit berbintang runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Mata telanjang, engah. Tubuh, yang sekuat Qiongqi, hancur berkeping-keping, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Wanjian Fengshen. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan menusuk kepala Qiongqi dengan pedang, melukai jiwanya dengan parah. Ah! Qiongqi meraung, dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya, menjatuhkan Ye Chen. Perang. Ye Chen menstabilkan sosoknya dan datang untuk membunuh lagi. Membunuh. Qiongqi meraung, matanya merah, darahnya keras, wajahnya berdarah dan berdarah, ganas seperti iblis, dia menyembuhkan tubuh dewanya dengan kekuatan gaib yang besar, dan menjaga lautan dewa dengan senjata sihir kelahirannya. Chen adalah musuh klan Qiongqi, jenis yang tidak pernah mati, bagaimana dia bisa melepaskannya? Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Darah mengucur seperti hujan, sebagian dari Ye Chen, dan sebagian dari Qiongqi. Darah mereka berdua, selama musim gugur, masih berubah menjadi berbagai bentuk. Mereka terus menyerang, dan mereka tidak akan habis sampai mereka mati. Berubah menjadi abu. Adegan rambut berdarah mengejutkan. Berkat fakta bahwa tidak ada penonton, jika ada orang luar di sini, mereka akan dikejutkan dan dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen yang mendominasi. Hanya seorang Raja Suci, dengan hanya satu prajurit kuasi di Miral untuk menghiburnya, jadi dia berani melawan Kaisar Kuasi Ilahi. Engah. Di babak ke-100, tubuh Ye Chen meledak, dan jalan suci cukup kuat untuk menyembuhkan langit. Setelah itu, di babak ke-200, Qiongqi, yang dikenal dengan tubuh fisiknya yang mendominasi, meledak menjadi kabut darah, tetapi kekuatan pemulihan orang ini juga mengerikan, dan dia membentuk kembali tubuh fisiknya hanya dengan setetes darah. Keduanya bertarung sampai gila, seperti dua binatang buas, primitif dan tirani. Dapat dilihat bahwa Ye Chen berada di atas angin, meskipun darahnya dikalahkan, semangat juangnya tinggi. Di sisi lain, Qiongqi agak sengsara. Dia kehilangan bentuk manusia, darah dan tulangnya, dan langit berbintang runtuh. Setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, dia dipukul mundur oleh Ye Chen. Dia disembuhkan lagi dan lagi, tapi dia diledakkan lagi dan lagi. Kuasodi, dibuat gila oleh seorang Raja Suci. Engah. Bunga darah lainnya mekar, dan tubuh berdaging Qiongqi meledak untuk waktu yang tidak diketahui. Qiongqi melarikan diri, ingin membentuk kembali tubuh dewa. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan kali ini. Chaos Cauldron, Wanzun Magical Artifact, Chaos Grid Realm dan Golden Immortal Realm bergabung untuk menekan roh primordialnya, dan tubuh aslinya juga dipenggal oleh Ye Chen dengan pedang. Tidak. Qiongqi melolong dan meraung, matanya menonjol, penuh ketakutan, tetapi tidak peduli bagaimana dia meraung, sulit untuk menghentikan roh primordial yang layu itu. Dia kalah, dan klan Qiongqi kalah lagi, kalah dari Ye Chen.
Dia tidak berdamai, dia marah, tapi ini tidak penting lagi, kekalahan ini akan hilang begitu saja. Ledakan. Dengan keras, roh primordial yang aneh dan ilusi itu benar-benar padam. Langit berbintang, karena kematiannya, jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, hanya kabut darah yang melayang-layang, dan hanya raungan aneh yang bergema tanpa batas, menambah kesedihan berwarna darah ke langit berbintang yang rusak. Engah. Ye Chen memuntahkan darah dan bahkan tidak bisa diam. Dia menang, tetapi dia hampir mati, tubuh suci kuno yang mendominasi ditutupi dengan darah emas, dan selokan darahnya menakutkan, diwarnai dengan niat membunuh yang aneh, dan sulit untuk menyembuhkan lukanya. Namun, tanpa dukungan tentara kaisar, dia membantai Zundi hanya dengan status Raja Suci. Dia masih seorang Zundi prasejarah. Dia bangga akan hal itu. Zundi terlalu sulit untuk dibunuh, dan rekornya sekali lagi di langit. Sepertinya aku adalah pemenang terakhir. Ye Chen duduk, dan meskipun darah mengalir dari mulutnya, dia tersenyum liar. Apa yang dia katakan benar. Dalam pelelangan Paviliun Nether, dia memenangkan Taiyin True Fire, Real Thunder, labu kecil emas ungu, dan emas abadi-abadi. Selain itu, dia juga memiliki 2 kaisar desolate besar, yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Izinkan saya bertanya, mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya, mana yang bisa dibandingkan dengan hasil panennya? Benar-benar enak. Melihat rampasan, Ye Chen tersenyum lagi. Hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan keras, yang berasal dari tungku tembaga. Lebih tepatnya, itu diturunkan dari Lin Xing di tungku tembaga. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika dia masuk ke matanya, dia melihat cahaya suram, yang memaksanya untuk menembak langsung. Itu menyatu dengan niat membunuh yang memusnahkan, sangat dingin, dan kekuatannya mengejutkan. Itu cukup untuk melukai Kaisar Semu Puncak, dan itu adalah pengetahuan yang nyata. Episode 2083 ini lagi. Kaisar Zun. Kulit Ye Chen berubah, matanya menonjol, wajahnya yang sudah tidak berdarah menjadi pucat seketika, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa dinginnya pedang yang menusuk itu. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat siapa yang menyelinap. Dia pedang Kaisar Zun terlalu mendominasi, dan sebelum pedang itu datang, bagian tengah alisnya sudah terbelah. Pengetahuan, pengetahuan telanjang. Ye Chen telah menyadari bahwa jaraknya sangat pendek, dan serangan diam-diam lawan secepat kilat. Bahkan dalam kondisi puncaknya, sulit baginya untuk menghindari situasi seperti itu. Belum lagi, dia setengah mati dalam hal ini. Bagaimanapun, dia hanyalah Raja Suci. Dan pihak lain adalah Kaisar Semu yang sebenarnya. Pada saat ini, dia mencium bau kematian, yang sangat dingin sampai ke tulang. Pada saat ini, jiwanya sepertinya telah jatuh ke neraka bawah. Tidak mengherankan, dia akan langsung dibunuh. Namun, pada saat ini, 2 cahaya ilahi ditembakkan dari sisi Ye Chen. 1 cahaya ilahi menghantam pedang pembunuh dan membuat pedang keluar jalur. Cahaya ilahi kedua memukul mundur para penyerang. Semuanya dalam sekejap mata, dan 2 cahaya ilahi memecahkan kebuntuan. Ye Chen gemetar dan kesurupan sesaat. Setelah dia kewalahan, dia melihat ada ilusi di depannya. Melihat punggungnya, tubuhnya hancur, rambutnya putih, dan berkibar tertiup angin. Ketika dia memperbaiki matanya, ternyata dia adalah raja yang sudah lama menghilang. Ye Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Bukankah dia pria berjubah hitam yang dikejar raja manusia sebelumnya? Hari itu, dia dan Ren Wang bertemu dengan seorang pria berjubah hitam di langit berbintang, dan Ren Wang mengejarnya, dan kemudian tidak ada kabar tentang dia. Yang mengejutkan Ye Chen, dialah yang melakukan serangan diam-diam. Melihatnya sekarang, pria berjubah hitam itu masih sangat aneh, tubuhnya terkadang ilusi, seperti bayangan hitam, samar-samar terlihat, jelas di depannya, tetapi lebih jauh dari mimpi, masih belum bisa melihat aslinya. Wajahnya, keseluruhannya kabur, hanya sepasang mata yang kusam dan kosong, bersinar dengan cahaya yang sepi, suram dan kuno, seperti orang mati yang berjalan. Akhirnya tertangkap. Ketenangan langit berbintang dipatahkan oleh kata-kata Ren Wang. Saat kata-kata itu jatuh, Raja Manusia terhuyung sejenak, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan kulitnya sangat pucat. Mata tua yang seharusnya bijaksana dan cerah, pada saat ini, tampak sangat redup. Dan nafasnya sangat tidak teratur, atau dengan kata lain, ada kekuatan, kekacauan yang tidak terkendali di tubuhnya. Melihat ini, Ye Chen bergegas maju. Melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa Raja Ren terluka parah. Di antara alisnya, ada lubang berdarah. Cahaya redup menempel di lubang darah, menghilangkan esensi Raja Ren, dan mencegah penyembuhan luka.
Dilihat dari lukanya postur, itu adalah lubang berdarah apa yang ditusuk dengan jari menembus lautan dewa dan memengaruhi roh primordial. Ye Chen terkejut, dan alisnya berkerut lebih dalam. Siapa Raja Manusia, jiwa sisa dari Kaisar Manusia, Kaisar Kuasi Puncak asli, dan memiliki banyak kaisar dan keterampilan abadi, bahkan Dewa Pedang di surga mungkin tidak dapat menang, tetapi dia terluka parah oleh seseorang, dia tidak dapat membayangkan bahwa pihak lain memiliki sesuatu yang sangat menakutkan, dan lawan yang disebut ini adalah pria berbaju hitam di sisi yang berlawanan. Siapa dia? Ye Chen mengirim suara ke raja dengan perasaan spiritualnya. Mu Liuqing. Ren Wang batuk darah, dan kondisinya semakin parah. Darah menyembur dari lubang darah di antara alisnya, menetes ke wajahnya, dan seluruh kepalanya akan terbelah. Dia terluka parah. Mendengar ini, Ye Chen tercengang, dan menatap pria berbaju hitam itu dengan heran. Dia yakin dia mendengarnya dengan benar, apa yang Raja Rakyat katakan adalah Mu Liuqing, kekasih iblis jahat, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Mu Liuqing telah meninggal selama jutaan tahun, dan hanya satu tubuh yang tersisa. Jadi mengapa dia hidup kembali Kain Wall? Dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga sangat misterius. Yang paling membuatnya bingung adalah bagaimana Mu Liuqing dibangkitkan, mengapa dia ingin menyakiti raja, dan mengapa dia ingin membunuhnya. Dia belum dibangkitkan. Su Shizi dan Ye Chen bingung, dan Raja Rakyat menjawab. Lalu ini, ada seseorang yang menggunakan metode terlarang untuk membangkitkan mayat padanya. Raja Rakyat menjelaskan, yang disebut metode terlarang untuk membangkitkan mayat adalah segel kutukan yang sangat kejam, yang dapat mengusir mayat untuk digunakan sendiri. Menakutkan, tidak seperti zombie, adalah bahwa dia dapat dengan bebas mengontrol seni rahasia di masa hidupnya, dan Mu Liuqing hari ini tidak memiliki kewarasan, terus terang, dia adalah boneka pembunuh. Siapa yang menghujat mayat hidup leluhur? Zhu Xian, pedang. Raja Manusia berhenti. Sialan, ini lagi. Orang yang bisa menyelinap ke alam Changlan tanpa melanggar batasan, itu bisa melakukannya sepenuhnya, dan tidak meninggalkan jejak, itulah yang kau dan aku tidak tahu. Karena itu, darah menyembur keluar dari mulut Raja Ren, mengungkap rahasia hari itu, dan nafas yang kacau sangat lemah. Kata-katanya, seperti pisau baja, berdengung. Di sampingnya, tubuh suci Ye Chen tidak bisa menahan gemetar, mata emas cerah menembak dengan dingin, dan kata Zhu Xianjian seperti kutukan, jatuh ke telinganya, itu akan selalu membangkitkan kemarahan dari jiwa, prajurit abadi yang mengaku menjadi pedang surga sekali lagi menyulut amarahnya yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika mereka berdua mentransmisikan suara, tiba-tiba terdengar suara bang-bang yang lambat dan berirama. Mendengarkan dengan tenang, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin badannya sangat berat sehingga setiap kali telapak kaki mereka jatuh, mereka menginjak langit berbintang dan bergoyang apa yang disebut ruang hampa juga pecah sedikit demi sedikit karena hal ini. Itu adalah Mu Liuqing, berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Dia adalah orang mati, tetapi dia lebih seperti dewa kematian. Saat berjalan, negeri dongeng yang cerah terwujud di belakangnya. Dunia terbalik, dan Yin dan Yang tidak lagi beruntung. Raja Manusia berdiri diam, mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan tempurnya. Adapun Ye Chen, dia kesurupan lagi untuk sesaat, dan matanya yang kabur hanya menatap Mu Liuqing dengan tatapan kosong. Itu hanya tubuh yang telah dibangkitkan, tapi sangat kuat. Jika dalam kondisi puncaknya, betapa menakutkannya itu. Apakah itu sangat dekat dengan Kaisar? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa bahkan Raja Manusia bertarung dengan sangat sengit. Bagaimana dia bisa menciptakan metode abadi untuk kembali ke asal kekacauan, berdiri berdampingan dengan Mo Yuan, Hong Lian, dan Changlan, dan melawan orang-orang yang kejam dari Dewa Delapan Alam Liar sesederhana mengatakan, meskipun dia adalah orang mati, dia masih memandang rendah dunia. Tapi lebih dari itu, dia menjadi semakin marah. Kemarahan ini menentang pedang eksekusi abadi, seberapa banyak Mu Liuqing ada, dan itu digunakan sebagai alat untuk membunuh orang. Ayo pergi. Raja Rakyat memarahi dengan lembut, menarik Ye Chen, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen tidak melawan, dan membiarkan raja menariknya. Kaisar Zun yang sama, kekuatan Mu Liuqing jauh dari Kaisar Qiongqi. Bahkan jika dia bergabung dengan Raja Manusia, dia masih tak terkalahkan. Orang yang kejam seperti itu membutuhkan tingkat Dewa Pedang untuk dilawan. Kecepatan Raja Manusia sangat cepat, dan dia telah melewati lebih dari 10.000 kaki. Namun, Mu Liuqing bahkan lebih cepat, menginjak hukum ruang dengan satu langkah, menggambar sungai peri hanya dengan satu pedang, seperti celah yang tidak dapat diatasi, menghalangi jalan keluar Raja Ren dan Ye Chen.
Kaisar Fuksi. Raja manusia mendengus dingin dan membentuk segel dengan satu tangan. Segera, Kaisar Dao Fuksi sering muncul. Namun, karena Raja manusia terluka parah, hanya 72 formasi yang dikerahkan, dan kekuatannya sangat berkurang. Melihat ini, Ye Chen melambaikan tangannya dan menebus Raja 9 kali. Mu Liuqing terjebak, tetapi dalam 3 napas sebelum dan sesudah, dia keluar dari formasi. Hanya aneh bahwa 99 dan 81 formasi Kaisar Dao Fuksi tidak lengkap. Formasi Dao Fuksi tidak memiliki apa-apa selain kedangkalan dan tidak ada kekuatan puncak masih layak untuk menyegel Kaisar Semu umum, tetapi jika Mu Liuqing berada di level ini, itu akan terlalu jauh. Ayo pergi. Raja manusia tidak suka bertarung, dan melarikan diri dalam sekejap. Mu Liuqing tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tubuhnya seperti ilusi, dia membalikkan ruang, memblokir Raja untuk kedua kalinya, memotong alam semesta dengan pedang lain, meskipun Raja mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, meskipun dia menghindarinya. Titik vital namun, lengannya dipotong, dan dia dalam keadaan lemah, dan bahkan keterampilan tubuhnya dan Dao Yun hilang. Pinjamkan aku pasukan Zundi. Melihat Raja dikalahkan, Ye Chen bergegas maju. Sebaliknya, senjata ajaib kelahiran Raja Manusia secara sadar mendengar panggilan itu dan terbang keluar dari tubuh Raja Manusia. Ada lebih dari selusin senjata ajaib yang terbang bersama, yang semuanya adalah senjata kuasi Kaisar tanpa kecuali. Kembalilah. Raja Manusia memanggil, tetapi dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, menyemburkan darah di tempat. Ye Chen mengabaikannya seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dan telah menggabungkan lebih dari selusin tentara kuasi Kaisar, dan banyak metode terlarang bergerak bersama, membuka dunia yang kacau, membuka tubuh hegemoni, asal dan jalan. Terjalin, dan tubuh setengah mati itu dengan gila-gilaan menjalankan jalan suci untuk kembali ke surga, secara paksa meningkatkan kekuatan tempur ke puncak, dia harus menyelesaikan beberapa trik dengan Mu Liu. Mu Liuqing tampak kusam, mengangkat tangannya sedikit, dan menekan Ye Chen. Telapak tangannya bukan hanya untuk bersenang-senang, cara di telapak tangan berevolusi, dan banyak kekuatan gaib bergabung seketika, dan seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki sebelum telapak tangan jatuh, langit berbintang runtuh. Ayo! Ye Chen mendesis, mengepalkan tangan emasnya, dan naik ke langit. Ledakan. Dengan telapak tangan dan kepalan, langit berbintang bergetar. Engah. Tinju Ye Chen runtuh, dan darah serta tulang beterbangan. Dia gagal menembus telapak tangan Ling Tian, tetapi hancur sehingga dia terhuyung-huyung. Mu Liuqing menjadi tenang, berdiri diam seperti monumen, menghadap ke dunia. Sialan, kembalilah. Raja manusia masih memanggil, tidak bisa diam. Kali ini, Ye Chen patuh, jadi dia berhenti bertarung sama sekali, menoleh dan melarikan diri, bukan karena dia tidak ingin bertarung lagi, tetapi karena dia tidak bisa bertarung lagi. Perbedaan kekuatan tempur terlalu jauh, dan bahkan selusin prajurit kuasi Kaisar tidak berguna, kecuali, yang menyatu di tubuhnya adalah prajurit Kaisar Pamungkas, itulah kualifikasi sebenarnya. Sayang sekali dia tidak memiliki tentara Kaisar, jadi jika dia benar-benar ingin memukulnya secara langsung, dia akan mati sangat jauh. Benar-benar seperti yang dikatakan Raja Rakyat, semakin tua tubuhnya, semakin mengerikan. Mu Liuqing hari ini termasuk orang seperti ini, setidaknya sudah beberapa juta tahun sejak zaman prasejarah, dan tubuhnya abadi, yang cukup untuk membuktikan segalanya. Hukum terlarang tidak bisa diabaikan, pasti akan meningkatkan kekuatan tempur. Pukul, kenapa kamu tidak memukulku? Melihat kembalinya Ye Chen, Renwang memarahinya. Merajut, ayo pergi. Kali ini, Ye Chen yang menyeret Raja Manusia. Dalam hal kekuatan tempur dan kecepatan melarikan diri, Raja Manusia saat ini tidak sebaik dia. Dalam hal cedera, Raja Manusia adalah terluka lebih parah darinya. Belum lagi, kecepatan Ye Chen memang licin, dan dengan dukungan tentara kuasi Kaisar, dia berlari sangat cepat. Ledakan. Di belakangnya, Mu Liu membuat langkah yang jelas, menghancurkan bintang, dan jarak antara Ye Chen dan Ye Chen langsung dipersingkat puluhan ribu kaki, dia menunjuk ke cahaya ilahi, dan menembak Ye Chen dengan kekuatan yang menghancurkan. Terlalu kosong. Ye Chen memarahi dengan dingin, membelakangi Mu Liuqing, dan melemparkan teknik rahasia Taiksu Gulong. Namun, yang memalukan adalah Gua Taiksu tidak dapat mendukungnya sesaat, tetapi ditembus oleh cahaya ilahi dan meledak di tempat. Episode 2084 hadir untuk menjemput tamu. Engah. Pada percikan darah pertama, Ye Chen dan Renwang ditusuk tanpa urutan tertentu. Memalingkan muka, keduanya menjadi manisan labu, terhubung dalam sebuah tali. Tanpa menyakiti roh primordial, Raja Manusia tidak terlalu optimis, dan hampir musnah.
Meski dipukul, Ye Chen sangat termotivasi, bangkit dan lari. Raja manusia diseret olehnya, dan angin serta guntur digantung dengan kilat di sepanjang jalan, seperti cahaya ilahi, melintasi langit berbintang. Di belakangnya, Mu Liuqing mengikuti dari dekat. Belum lagi, itu benar-benar menjadi alat untuk membunuh orang. Sebagian besar perintah yang diberikan kepadanya oleh pedang dewa adalah untuk membunuh Raja dan Ye Chen, karena Raja mengetahui terlalu banyak rahasia, dan karena potensi Ye Chen terlalu besar. Menakutkan, jika mereka berdua dibiarkan di dunia, itu akan menjadi ancaman besar baginya. Langit berbintang yang luas tidak damai karena pengejaran dan pelarian ini. Langit berbintang tempat mereka bertiga lewat terus-menerus bergemuruh, meteorit hancur satu persatu, dan bintang-bintang meledak satu persatu. Bahkan para biksu yang lewat mengalami bencana besar. Tidak ada yang bisa menahan paksaan Mu Liuqing. Cepat atau lambat, aku akan ditangkap, panggil bantuan. Renwang batuk darah. Kamu memohon. Ye Chen mengutuk. Di mana saya dapat menemukan seseorang untuk memanggil Yan Luo dari dunia bawah dengan cara pencerahan kaisar? Raja manusia berkata dalam transmisi suara, nadanya sangat mendesak, dalam keadaan orang tua saat ini, saya masih bisa memblokir Anda untuk sementara. Masalahnya adalah, Tongming tidak efektif. Ye Chen terbatuk datar. Saat dia mengatakan itu, dia juga menyampaikan sinar kesadaran ilahi kepada Raja Manusia, yang memasukkan masalah isolasi dunia bawah ke dalamnya. Raja Manusia membacanya, dan sekali lagi, tanpa memperhatikan, menyemburkan darah tua. Jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa masih ada operasi seperti itu di dunia bawah, Anda harus menyapa terlebih dahulu. Tidak apa-apa sekarang, aku butuh bantuanmu, semuanya bebas. Memanggil para jenderal dan kaisar, Dong Huang Taixin juga bisa melakukannya. Ye Chen buru-buru berkata, jangan membuat masalah, langit berbintang ini jauh dari Dacu. Saya tidak tahu berapa banyak medan bintang yang dipisahkan. Bahkan jika mereka bisa datang, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar. Dengan kecepatanmu, kamu pasti akan menyusul dalam setengah jam. Apakah kamu lupa? Aku kehilangan seseorang. Mendengar ini, Renwang melirik Ye Chen, dan keduanya saling memandang dengan penuh arti. Segera, keduanya menarik napas dalam-dalam. Kemudian, jahat, keluar untuk menjemput para tamu. Lolongan kedua suara ini penuh dengan dominasi ke samping. Itu tidak bertiup, suara itu, gelombang suara itu, menyebar langsung secara horizontal, bercampur dengan kekuatan kultivasi, tersebar di langit berbintang, dan beberapa bintang terguncang. Hingga hancur. Di langit berbintang, setan berjalan melintasi langit. Mendengar kata-kata ini tiba-tiba, dia tidak mengambil langkah mantap dan hampir jatuh ke tanah. Setan, bukankah itu memanggilnya? Tidak ada yang salah dengan itu. Hal yang memalukan adalah kalimat yang terakhir sangat berani. Setan yang agung, pada tingkat yang sama, bahkan permaisuri teratai merah, yang belum menjadi kaisar, mungkin bukan lawannya. Ratu angsa yang tiada taranya, yang begitu luar biasa, sekarang dipanggil untuk menerima tamu. Kecepatan, ceng-ceng-ceng naik. Mata indah iblis itu memercik dan langsung menuju ke sumber suara. Ledakan. Ledakan. Di sini, dua raungan bergema lagi di langit berbintang, Mu Liuqing memotong mereka berdua dengan pedang, dan membalikkan jarak 8.000 kaki secara horizontal, bintang yang bagus dipukul oleh mereka dan runtuh. Jahat. Keluar untuk menjemput para tamu. Di tengah kerikil yang beterbangan, lolongan serigala masih nyaring Ye Chen dan Raja Manusia, yang satu berguling dan merangkak, yang lain merangkak dan berguling. Tubuh, sisa jiwa kaisar yang agung, tidak memiliki kendali. Ada begitu banyak talenta di surga. Desahan ini datang dari Mingxian, alam dunia bawah. Meskipun Ye Chen tidak bisa berkomunikasi dengan dunia bawah, dia bisa melihat surga di dunia bawah. Pada saat ini, di puncak Gunung Jieming yang berkabut, ada 12 sosok berdiri di sana. Itu adalah Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Huang, dan Yan Luo, Aula ke-10 Dunia Bawah, memandang ke langit, menyaksikan Raja Manusia dan Ye Chen sedang diburu. Jahat. Keluar untuk menjemput para tamu. Terutama dua lolongan serigala terdengar paling jelas. Yama dari 10 Aula menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka sangat optimis tentang kedua keluarga, terutama Raja Qin Guang dari Aula pertama, tangannya gatal entah kenapa, iblis itu adalah orang yang dia kagumi, dan dia sangat kesal ketika mendengarnya dia. Melihat Kaisar Ming lagi, dia mengusap bagian tengah alisnya. Meskipun dia adalah Kaisar Agung, dalam hal senioritasnya, roh jahat jauh di depannya kalimat ini keluar untuk menerima tamu, yang benar-benar segar, dan hanya Ye Chen dan Raja orang yang bisa memikirkannya. Ekspresi di Huang cukup canggung. Seberapa kuat garis keturunan tubuh suci, mengapa produk seperti itu keluar?
Kaisar manusia begitu kuat di masa lalu, sisa jiwanya, mengapa kebajikan ini, tubuh suci kuno yang mandul, dan sisa jiwa manusia kaisar, itu terlalu lama. Engah, engah. Ketika semua orang menonton, Ye Chen dan Ren Wang kembali berlumuran darah, dan mereka ditusuk lagi sebagai manisan Hao. Sebaiknya, Yan Luo dari 10 aula mengutuk serempak. Renmu Liu Qing dan Siemo adalah pasangan yang baik, kalian berdua pantas diburu karena mengutuk istrimu, untuk beberapa alasan, si Dian Yama memiliki harapan di dalam hatinya, untuk menghancurkan kedua pelacur itu. Jahat. Keluar untuk menjemput para tamu. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen dan Ren Wang masih melarikan diri, melolong sepanjang jalan. Pada saat ini, kedua orang itu telah kehilangan bentuk manusianya, tetapi mereka telah menghindari pengetahuan itu lagi dan lagi, tetapi akibatnya tidak dapat dihindari. Orang yang dikejar oleh Mu Liu Qing ingin menjadi gila. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, bukankah dia harus melarikan diri? Pria berjubah hitam itu, dari mana asalnya? Aku tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, kelihatannya nyata dan ilusi, sangat jahat, dan juga sangat kuat. Keduanya yang diburu juga cukup menyebalkan. Mengejar dan membunuh, ada banyak gerakan, yang menarik para biksu dari seluruh dunia, dan ada diskusi satu demi satu, dan mereka terkejut. Saya tidak tahu mengapa, saya hanya tahu bahwa Mu Liu Qing sangat kuat, dan saya hanya tahu bahwa Ye Chen dan Ren Wang sangat tidak tahu malu. Beberapa orang ingin mengejar pertunjukan besar, tetapi tidak ada yang bisa mengejar. Gerakan Mu Liu Qing menipu, dan Ye Chen serta yang lainnya tidak ditutup-tutupi, sekilas ada dua lampu. Di beberapa titik, keduanya kabur menjadi bintang kuno. Lebih tepatnya, itu dipukuli oleh Mu Liu Qing, sengsara seperti raja, hampir meledak di tempat. Ye Chen tidak jauh lebih baik, tubuh suci telah menjadi gumpalan. Hanya dalam satu nafas, Mu Liu Qing tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menekan dengan telapak tangannya, cetakan telapak tangannya menutupi langit dan bumi, kekuatannya dapat menghancurkan langit dan bumi, membuat orang gemetar. Ye Chen mengertakkan gigi dan berdiri tiba-tiba. Dia membuka tubuh Tuan Menteri Luar Negeri, mengangkat tangannya ke langit, dan mendukung cetakan telapak tangan. Retakan. Hanya dalam beberapa saat, tubuh dominan yang tampak luar setinggi 100 kaki itu retak inci demi inci, tidak dapat menghentikan cetakan telapak tangan Mu Liu Qing, dan bahkan tubuh suci kuno yang baru saja sembuh juga memberikan pukulan yang menghancurkan. Juga hancur menjadi lumpur darah dan abu dalam sekejap ini. Minggir. Raja manusia mendesis, menguatkan tubuhnya, dan menamparkan Sutian dengan telapak tangannya. Engah. Itu darah mekar lagi, Raja manusia lebih buruk dari Ye Chen, tubuhnya berubah menjadi abu, hanya menyisakan roh primordial ilusi, tetapi pukulan kerasnya akhirnya menghancurkan cetakan telapak tangan Mu Liu Qing. Ini terlalu kuat. Ye Chen terhuyung dan batuk darah. Pedang Xian-Xian membantunya dalam kegelapan, Raja manusia berkata dengan dingin, juga terhuyung-huyung, berniat untuk membentuk kembali tubuhnya, tetapi lukanya terlalu serius, disengaja tetapi tidak berdaya, dia hanya bisa mempertahankan keadaan roh primordial. Ada cara untuk memutuskan hubungannya dengan Zhu Xianjian. Aku mencobanya, tetapi tidak berhasil, dan ditempatkan oleh Zhu Xianjian. Ren Wang tersentak, itu tidak ada di tubuh Mu Liu Qing, seharusnya di langit berbintang yang jauh, dikendalikan oleh teknik rahasia. Sialan. Mata Ye Chen merah, dan dia sangat marah hingga muntah darah. Bersenandung. Ketika keduanya berbicara, ketiadaan bergoyang, dan cetakan telapak tangan kedua Mu Liu Qing telah dibuat, bahkan lebih buruk dari yang pertama, semua yang dilewati cetakan telapak tangan berubah menjadi abu, dan paksaan tertinggi memenjarakan seluruh dunia. Untuk sesaat, Ye Chen merasa tidak bisa bergerak. Bahkan dia seperti ini, Raja Jiwa dalam kondisi roh purba bahkan lebih tidak bergerak. Tekanan telapak tangan terlalu kuat, tetapi itu bukan berasal dari Mu Liu Qing, tetapi dari pedang Zuxian. Dengan kata lain, pedang Zuxian menggunakan metode rahasia mencapai langit untuk memperkuat kekuatan tempur Mu Liu Qing untuk membunuh Ye Chen dan yang lain. Paksa aku untuk bekerja keras. Mata Ye Chen penuh kegilaan. Tiba-tiba, senjata magis di tubuhnya, termasuk Chaos Cauldron, Divine Whip, dan Great Killing Halberd, dari prajurit Zundi hingga prajurit Sein, semuanya membubung ke langit, dan mereka ingin menggunakan senjata ajaib untuk meledakkan diri untuk memblokir aliran pastoral membersihkan telapak tangan, karena, selain itu, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Harga ini sangat berat. Anda harus tahu bahwa di antara senjata magis itu, tidak hanya ada selusin tentara kuasi kaisar, tetapi juga ratusan tentara suci yang agung, dan ada juga senjata sihir kelahirannya, setelah meledak, itu akan berubah menjadi awan sejarah. Tertekan, benar-benar tertekan.
Tapi, untuk bertahan hidup, dengan segala cara. Namun, pada saat dia akan meledakkan senjata ajaib, cahaya peri yang indah muncul di depannya, berubah menjadi sosok kabur, yang secara bertahap mengeras menjadi kecantikan manusia yang seperti mimpi. Bukankah sosok cantik ini hanyalah setan? Episode 2085 tidak bagus. Ye Chen, tarik pasukanmu. Roh jahat itu berbisik, melangkah maju, dan menamparkan Su Tian dengan lambaian tangannya. Tanpa dia ingatkan, Ye Chen juga langsung menarik senjata ajaib Mantian. Sekarang Changlan datang, dia tidak menggunakan senjatanya untuk meledakkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan kebuntuan. Mu Liuqing sangat kuat, tetapi iblis itu tidak ada di belakangnya. Sesederhana mengatakan bahwa dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Hong Lian. Ledakan. Jejak telapak tangan Mu Liuqing turun dari langit, bertabrakan dengan tangan giok iblis di langit, dan suara gemuruh mengguncang malam, dan langit dan bumi bergetar. Jubah hitam di tubuhmu diledakkan menjadi abu, memperlihatkan barisannya. Ini. Melihat wajah itu, tubuh halus iblis itu bergetar, matanya dipenuhi kabut. Dia tidak akan mengakuinya salah, itu adalah Mu Liuqing. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Mu Liuqing ada di sini, dan mengapa dia memukuli Ye Chen dan mereka berdua dengan sangat buruk. Suasana kacau dan keadaan pikiran yang tidak dapat dipahami menyelimuti pikirannya. Hati-hati. Ye Chen tiba-tiba berkata, hanya karena Mu Liuqing menyerang lagi, dengan ribuan metode rahasia bercampur, menunjuk ke alis roh jahat, itu adalah roh primordial yang menyerangnya, yang tidak waras, dikendalikan oleh pedang Zuxian, dan dia tidak mengenali Changlan, dia tanpa ampun dalam serangannya, dan hal yang sama berlaku untuk setan. Setan itu terbangun, dan menjauh dengan satu langkah, menghindari pengetahuan. Dia diberi metode terlarang untuk membangkitkan mayat dengan Sword of Immortal Execution, jelas Human King. Kesurupan iblis menghilang dalam sekejap, dan mata indah itu bersinar dengan dingin. Kebenaran akhirnya terungkap. Tak perlu dikatakan, orang yang menculik Mu Liuqing juga adalah pedang Zuxian sialan, yang menggunakan mantra jahat untuk menodai jiwa mayat hidup Mu Liuqing. Sebagai seorang istri, bagaimana saya bisa mentolerirnya? Saat angin bertiup, auranya langsung mencapai puncaknya. Ratu yang tak tertandingi, dia luar biasa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi, bahkan rambut panjangnya diwarnai dengan cahaya surgawi, hatinya menggambarkan pola dewa kuno, di belakangnya, ada negeri dongeng yang indah, niat membunuh yang dingin, dengan dia sebagai pusat, itu menyebar ke seluruh dunia, dan kemanapun dia pergi, tidak peduli apakah itu gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, atau dataran dan gurun, setiap inci darinya membeku menjadi es. Tapi niat membunuh ini ditujukan pada pedang Zuxian. Nilinnya adalah Mu Liuqing, dan kebetulan pedang Zuxian menyentuh nilinnya. Mundur. Ye Chen mengambil Raja Ren dan melarikan diri jauh. Roh jahat menjadi gila. Itu bukan lelucon. Pasangan itu harus menjauh ketika mereka berkelahi. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan terpengaruh. Benar saja, begitu keduanya melarikan diri, Mu Liuqing dan roh jahat itu memulai perang. Ledakan. Ledakan. Gemuruh yang mengejutkan dunia, seperti guntur abadi, mengguncang langit. Memalingkan muka, potongan langit dan bumi itu diselimuti guntur yang sunyi, dan dua sosok bersilangan, yang satu seperti dewa perang, yang lain bersama ratu, menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan langit dan bumi. Dapat dilihat bahwa keduanya bertarung secara seimbang. Mu Liuqing hanyalah tubuh fisik, diberkati dengan mantra kebangkitan, dan tidak dalam kondisi puncak, dan iblis sedang membentuk kembali tubuh manusia dengan jiwa yang tersisa, kekuatan tempurnya juga tidak pada kondisi puncak, juga tidak pada kondisi puncak. Puncak, juga tidak sempurna kekuatan tempur dan aura keduanya sudah 50-50 sejak awal. Setan masih bisa menutupi pemandangan itu. Ye Chen terbatuk datar. Dewa besar di masa prasejarah adalah orang yang kejam terhadap langit. Raja manusia berbicara, napasnya lemah, dan dia dalam keadaan roh purba, bergoyang tertiup angin, sejauh ini masih sulit untuk memadatkan tubuh fisiknya. Ledakan. Ledakan. Saat keduanya berbicara, pertarungan Su Tian menjadi semakin sengit. Mu Liuqing, yang gila, benar-benar tidak tahu apa artinya bersimpati pada wewangian dan menghargai batu giok. Semua gerakannya adalah keterampilan membunuh, dan setan yang dipukulnya sering berdarah. Ekspresinya kusam dan tanpa emosi dari awal sampai akhir. Dibandingkan dengan dia, iblis itu jauh lebih pendiam. Iblis berbeda dari Mu Liuqing. Dia adalah orang yang hidup dengan daging dan darah dan emosi. Dia sangat perhatian dalam tindakannya, karena takut menghancurkan tubuh fisik Mu Liuqing. Karena itu, dia tidak berani menggunakan peri yang menentang dunia metode baginya, wajah Mu Liuqing juga penuh dengan kekuatan sihir, membuatnya kesurupan sesaat.
Berdasarkan poin di atas, dia secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Itu tidak baik. Ye Chen mengerutkan kening. Changlan, dia bukan Mu Liuqing, dia Zhu Xianjian. Raja manusia mendesis, mengingatkan lagi bahwa jika iblis tidak bertarung dengan sekuat tenaga, mereka pasti akan dikalahkan. Roh jahat itu mendengarnya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan paksa menekan pikirannya. Serangannya mulai mendapatkan sedikit kekuatan gaib kaisar. Mu Liuqing yang dipukuli pada satu titik tidak dapat berbalik. Meskipun hanya tubuh daging, darahnya mengalir seperti hujan, menodai langit. Ye Chen batuk kering, dan jantungnya berdebar kencang. Memang benar bahwa roh jahat adalah roh jahat, dan melonjak, menghancurkan dunia, menilai dari cara dia melecehkan Mu Liuqing, itu bukan keterampilan biasa, tidak sulit ditebak, sebelum berabad-abad, dia banyak mengalahkan Mu Liuqing. Segel dia, Raja Manusia berteriak keras. Roh jahat mengetahuinya, dan memukul mundur Mu Liuqing dengan telapak tangan, lalu menjentikannya dengan ringan dengan tangan batu gioknya. Segera, lebih dari selusin cahaya langit ditembakkan ke arah langit. Jika Anda perhatikan dengan teliti, masing-masing lampu langit adalah seorang prajurit Zundi, dipenuhi dengan kecemerlangan yang bersinar, seperti 9 bintang yang menyilaukan, menerangi dunia, kekuatan Zundi keras dan perkasa. Mu Liuqing kesal, dan dia mengabaikan penindasan dan menyapu dengan telapak tangannya. Setan itu diserang oleh serangan balik, dan alisnya yang cantik juga sedikit mengernyit. Dia menghancurkan lebih dari selusin senjata kuasi kekaisaran untuk menekannya. Mu Liuqing jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Dia pasti mengerti bahwa tentara kuasi kekaisaran tidak efektif melawan Mu Liuqing jika Anda benar-benar ingin menekannya dengan senjata, Anda membutuhkan tentara kaisar yang ekstrim, dan senjata semi-kaisar masih jauh dari cukup. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri diam dan membentuk segel dengan satu tangan. Ikuti formula segel untuk membekukan bingkai, dan dunia akan kacau balau. Kemudian, 9 pilar tembaga kuno bangkit dari tanah tanpa urutan tertentu, dan masing-masing diukir dengan pola ilahi. 9 pilar tembaga mewakili 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin dan yang, dan setiap pilar tembaga berdengung bergerak, polanya berkembang dengan sendirinya, membentuk formasi balok. 9 Dao Siling Immortal Formation. Raja Manusia bergumam, menatap ke sisi itu dengan linglung. Apa asal-usul pertempuran ini? Ye Chen penuh rasa ingin tahu. Dari permaisuri teratai merah. Raja Rakyat berkata perlahan, dikatakan bahwa permaisuri teratai merah menggunakan susunan ini untuk menyegel generasi pelahap sebelum dia membuktikan jalannya. Yang disebut generasi pelahap adalah yang pertama pelahap sejak awal dunia. Naga leluhur yang mendominasi, bukan leluhur yang lemah. Gudong. Ye Chen diam-diam menelan ludahnya ketika mendengarnya, dia tidak lemah terhadap leluhur naga prasejarah, itu bisa disegel sampai mati, betapa menakutkannya permaisuri teratai merah yang tidak membuktikan Tao saat itu, dan betapa menakutkannya 9 arai penyegelan abadi. Ledakan. Ledakan. Di sisi lain, Mu Liuqing sudah terjebak. Dalam formasi penyegelan 9 jalur, dia menabrak tanpa pandang bulu, dan banyak mantra abadi sering muncul, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan blokade. Momentumnya anjlok, dan bahkan kecepatan tubuhnya sangat berkurang. Segel. Bibir iblis itu sedikit terbuka, dan kata-katanya jernih dan halus, tetapi juga agung dan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, 9 pilar tembaga bergetar, dan setiap atribut berubah menjadi rantai sihir terlarang, yang mengunci tangan dan kaki Mu Liuqing, menyegel asalnya, melarang darahnya, dan menekannya dengan erat di lingkaran sihir. Panggilan. Melihat bahwa Mu Liuqing ditekan, Ye Chen dan Raja Ren menghela nafas lega. Hal yang sama berlaku untuk iblis, perlahan maju. Sekarang dia disegel, semuanya mudah untuk dibicarakan. Dia memiliki 10.000 cara untuk memutuskan hubungan antara Mu Liuqing dan Zhu Xianjian, dengan demikian menghapus metode terlarang untuk membangkitkan mayat. Pada saat itu, Mu Liuqing dapat dipulihkan ke kedamaian. Lihatlah Mu Liuqing lagi, seperti patung, tidak bergerak. Ekspresinya masih sangat kusam, matanya kosong, dia adalah tubuh daging, tetapi juga boneka, kecuali ini, ada jejak waktu, terukir di sekujur tubuhnya, perubahan kehidupan kuno. Aku akan mengantarmu pulang. Setan itu tersenyum lembut, matanya penuh kelembutan. Namun, sebelum dia melangkah maju, dia melihat cahaya peri 7 warna di tubuh Mu Liuqing, yang tiba-tiba terwujud, dan setiap helai itu diintegrasikan ke dalam tubuh Mu Liuqing, memberinya kekuatan ilahi. Kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi mekar dari tubuhnya, dengan dia sebagai pusatnya, lingkaran kesunyian menyebar tanpa batas ke segala arah, menembus 9 formasi penyegelan.
Setan itu memuntahkan darah, terbang keluar, dan jatuh ke langit. Di bawah, Ye Chen dan Ren Wang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tahu bahwa cahaya peri 7 warna adalah milik pedang Zuxian. Sulit untuk menekannya dengan misteri susunan, dan dia memecahkannya dengan satu meniup. Itu diremehkan. Raja manusia tampak serius. Pedang Zuxian sialan. Iblis itu terhuyung-huyung, menstabilkan sosoknya, sudut mulutnya hampir meluap, pipinya yang indah pucat dan tidak berdarah, dan matanya yang jernih penuh dengan cahaya dingin. Diberkati dengan kekuatan tempur, pada saat ini, dia jauh dari lawan Mu Liuqing. Pergi menemui Mu Liuqing, tubuhnya gemetar, dan ada pola ilahi 7 warna di antara alisnya. Dia tidak segera menyerang, sepertinya transfer kekuatan tempur belum selesai, dan butuh waktu untuk berintegrasi. Hentikan dia. Raja manusia buru-buru berteriak. Bahkan tanpa memikirkannya, iblis itu langsung menuju Sutian dan menamparkan Mu Liuqing dengan telapak tangannya. Ledakan. Dunia runtuh, tapi Mu Liuqing berdiri diam. Dengan kata lain, pada saat iblis menyerangnya, tubuhnya berubah menjadi ilusi, tetapi telapak iblis benar-benar melewatinya dan mengenai ruang kosong tanpa kerusakan berarti. Jalan Kaisar berkabut, gumam Ye Chen, mengenali kekuatan supernatural. Dia telah melihat misteri halus Jalan Kaisar. Dia telah melihatnya di reruntuhan Tianzun. Dalam keadaan halus Jalan Kaisar, dia mengabaikan serangan orang lain, tetapi serangannya sendiri efektif. Kekuatan supernatural, Mu ini Liuqing juga mahir. Engah. Setan itu berdarah lagi dan jatuh ke dalam kehampaan. Meskipun telapak tangannya kuat, itu tidak melukai Mu Liuqing. Dia tidak terluka, tetapi telapak tangan Mu Liuqing memukulnya dengan serius. Ayo mundur sebelum dia sepenuhnya mengintegrasikan kekuatannya. Gumam Ye Chen. Setan berdiri teguh, tetapi menilai dari ekspresinya, dia tidak berniat mundur. Setelah akhirnya menemukan Mu Liuqing, bagaimana dia bisa mundur begitu mudah? Setelah mundur, akan sulit menemukan Mu Liuqing lagi. Mungkin, retret ini akan menjadi perpisahan selamanya. Jangan bertahan lebih lama lagi, kamu tidak bisa mengalahkannya. Raja manusia juga memperingatkan. Aku belum kalah, aku tidak akan pernah mundur. Setan itu mendengus dingin, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan meraih Ye Chen, mengambil tungku tembaga dari tubuh Ye Chen, menggantungnya di udara, bersenandung dan gemetar. Tungku tembaga adalah prajurit suci, tidak ada yang istimewa, bedanya ada orang yang disegel di dalamnya. Orang itu, tentu saja, adalah Lin Xing. Apa yang kamu lakukan? Teriak Lin Xing ketika dia keluar, berjuang untuk kembali ke tungku tembaga. Sebelumnya, dia selalu ingin kehabisan. Di dalam tungku, itu akan jauh lebih aman daripada di luar, hanya menyalahkan, Mu Liuqing Zhen terlalu menakutkan, berdiri di luar, dengan gelombang akibatnya, akan hancur menjadi abu, jenis yang akan musnah. Roh jahat itu tidak berkata apa-apa, hanya menekan telapak tangan di atas kepala Lin Xing. Kamu gila. Raja manusia memarahi Changlan.